Yang ketiga, engkau menyebut aib orang yang mana kita diselamatkan Allah dari aib itu. Apakah itu balasannya Allah menyelamatkan kita dari aib? Lalu kita sebut aib orang, kan kada mau jam itu. Mestinya Allah menyelamatkan kita dari aib itu kita syukuri. Jangan hendak membuka aib orang. Mentang-mentang seorang kada, atau hendak membuka aib orang. Nah itu kada cucuk lagi. Artinya kada bersyukur lawan Tuhan, seorang dibersihkan Tuhan, seorang untung kada pernah mencuntan, untung kada pernah menipu, syukur. Oh sekalinya mantang-mantang kada suah mencuntan, kada suah menipu, menyambati orang menipu, nah itu kan mestinya balasan Allah kepada orang yang diselamatkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah. Nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Kemudian di antara perkataan nasihat daripada Imam Muhammad bin Sub'ai ibn Sammak radhiyallahu ta'ala anhu, sabu'uka baina lahyayka ta'kulu bihi man marra alaik qad azaita ahlad dur fid dur hatta ta'ataita ahlal kubur bil kubur fama tarthilahum wa qad jaral bila alaihim wa anta hahuna tanbushuhum anta innama tara nabshahum akhdhal khiraqi anhum idza zakarta masawiyahum faqad nabashtahum. Sabu'uka baina lahyayka, kebuasan engkau itu di antara dua wihang engkau. Ta'kulu bihi man marra alaik, engkau memakan dengan kebuasan engkau itu orang yang lewat atas engkau. Maksudnya adalah mulut. Nah, mulut kita ini bisa menjadi binatang buas, memakan orang yang lewat atas kita, memangsa orang yang lewat. Sungguh engkau menyakiti orang-orang kampung di kampung. Sehingga engkau melakukan demikian itu kepada ahli kubur di dalam kubur mereka. Maka engkau tidak kasihan bagi mereka. Artinya kadang-kadang kebuasan mulut kita ini memangsa orang sampai ke orang-orang yang ada di dalam kubur dimangsa. Yang mestinya orang dalam kubur itu dikasihani, orang dalam kubur itu mestinya didoakan, tapi justru dimangsa. Wa qad jara al-bila alaihim, dan sungguh telah hancur atas mereka. Orang dalam kubur sudah hancur, tinggal tulang belulang. Sedangkan engkau di sini membongkar mereka. Engkau hanya saja menganggap
membongkar mereka itu penghuni kubur, mengambil beberapa kain dari mereka. Engkau menganggap selama ini bahwa membongkar kubur itu hanya untuk mengambil kain kafan. Ketika engkau menyebutkan kejahatan mereka, ketika engkau menyebutkan dosa-dosa mereka, berarti engkau sudah membongkar mereka. Di sini beliau menjelaskan bahwa manusia itu bisa menjadi binatang buas yang memangsa siapapun yang lewat atasnya. Orang di kampung dimangsa, sampai orang-orang yang dalam kubur pun dimangsa. Orang dalam kubur pun dibongkar mayatnya. Membongkar mayat dalam kubur bukan hanya mengambil beberapa lembar kain kafan, tetapi menyebut kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan semasa hidup. Itu namanya membongkar kubur mereka. Orang yang sudah mati itu sudah habis urusan dengan hidup dalam dunia ini. Uzkuru mahasina mautakum, ujar Nabi, sebutkanlah yang baik-baiknya orang yang sudah mati itu. Jadi orang yang sudah mati itu misalnya maling. Nah, orangnya maling, tapi orangnya mau aja menuntut ilmu, orangnya mau aja sembahyang di masjid, orangnya mau aja sembahyang berjamaah. Mati sudahnya. Nah, jangan disebut lagi malingnya itu. Yang disebut yang baik-baiknya. Arwah itu dulu ketujuh berjamaah sembahyang. Arwah itu ketujuh dulu nuntut ilmu. Arwah itu ketujuh dulu menolong orang. Padahal pemabuk juga arwah tuh. Jangan disebut pemabuknya itu, tinggal aja lagi. Uzkuru mahasina mautakum, walaupun itu orang kafir, apalagi orang Islam. Orang-orang kafir yang sudah mati, kebaikannya, kejahatannya pun mesti ditutup. Karena kalau kita sebut kejahatan mereka, barangkali ada keluarganya yang muslim sakit hati. Nah, ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Sampai Abu Jahal pun jangan disebut-sebut kejahatannya. Abu Jahal orang yang kayak apa, kafirnya, menyakitinya kepada Rasulullah, mati. Nabi kata-kata lagi disebut kejahatannya. Karena anak Abu Jahal ada Ikrimah. Ikrimah itu sahabat Nabi. Ikrimah sahabat yang berjuang bersama Nabi. Disebut kejahatan abahnya, barangkali Ikrimah sakit hati. Nah, itu ditahan. Tinggal yang disebut kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia itu. Kecuali boleh kita menyebut kejahatan orang sudah mati itu kalau yang mati ini meninggalkan ajaran sesat. Nah, itu boleh. Si mati ini dulunya lagi hidup mengajarkan ajaran yang sesat. Ada kasetnya, ada CD-nya, ada buku kitabnya misalnya. Orangnya sudah mati, lalu kitabnya masih dibaca orang. Nah, CD videonya masih didengar orang. Nah, itu kita boleh. Bahkan mesti kita katakan bahwa ajaran itu adalah salah, ajaran itu adalah sesat, ajaran itu kada bujur, walaupun sudah mati. Karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut kejahatan yang sesudah mati. Nah, kecuali itu. Atau boleh juga kita sebut kejahatan orang yang sudah mati itu dalam hal kita dimintai pendapat oleh orang. Nah, dimintai pendapat oleh orang yang mana orang ini hendak melamar anak seseorang. Orang ini hendak melamar perempuan anak seseorang. Abahnya sudah mati. Kita tahu abahnya tuh dulu kelakuannya perampok iya, pemabuk iya. Lalu melamar, minta pendapat lawan kita kayak apa ulun nak melamar si Pulanah itu.
Maka kan kita yang dimintai saran ini kita wajib hukumnya menyampaikan sebaik-baik yang kita ketahui kepada yang minta saran ini. Nah, memilih jodoh itu kan mestinya diketahui juga kayak apa nasab keturunannya. Nah, itu kita bisa memberitahu. Jadi kita kada usah lawan itu. Kada usah. Kalau sudah maasi sampai kada usah, ya cukup. Tapi kalau si laki-laki itu bertakun, kenapa garang maka kada usah. Nah, terpaksa kita menyebutkan. Jar Nabi orang mencari jodoh itu dilihati keturunannya. Nah, arwah abahnya ini bahari maling. Arwah abahnya ini bahari pemabuk misalnya atau penjudi. Jadi kalau hendak mengambil bibit kada usah anak itu, cari anak yang lain aja. Nah, terpaksa kita menyebutkan aib orang sudah mati tapi untuk kemaslahatan yang hidup ini. Kalau aib-aib lain, kejahatan-kejahatan lain yang kada bersangkut paut dengan kemaslahatan, nah itu kita ditegah oleh Nabi, jangan sampai lagi menyebut kejahatan orang yang sudah meninggal dunia. Itu menyebut orang yang sudah meninggal dunia, kejahatan mereka sama dengan membongkar kubur mereka. Innahu yanbaghi laka ayyadullaka ala tarkil qawli bi akhik salasu khilal. Bahwasanya halwasaan sayugianya bagi engkau bahwa menunjukkan engkau atas meninggalkan menyebut-nyebut pada saudara engkau oleh 3 perkara. 3 perkara ini sudah cukuplah teguran, cukup sebagai nasihat untuk kada menyebut aib orang lain. Amma wahidah yang pertama, fala'allaka an tazkurahu bi amrin huwa fika. Pertama, barangkali engkau menyebut dia saudara engkau itu dengan perkara yang itu perkara ada pada diri engkau. Kita menyebut inya misalnya apa yo, yang kada bagus. Barangkali itu ada juga pada diri kita. Barangkali kita ada juga. Kita menyebut, wah si pulan tuh jangan tuh orangnya kikir, bakhil. Barangkali bakhil itu ada juga pada diri kita. Fama zannuka bi rabbik idza zakarta akhak bima huwa fika. Maka bagaimana sangkaan engkau, apa sangkaan engkau dengan Tuhan engkau bila kau sebut saudara engkau sedangkan sesuatu itu ada pada diri engkau. Kita menyebutkan kejahatan orang, padahal barangkali kejahatan itu ada pada diri kita. 1. Wala'allaka tazkuruhu bi amrin huwa bika a'zamu minhu. Yang kedua, barangkali engkau sebut dia dengan satu perkara, itu perkara pada diri engkau lebih besar daripada dia. Engkau menyebutnya punya kesalahan, padahal kesalahan engkau bisa lebih besar daripada kesalahannya. Fadzalika ashaddu istihkaman limaktihi iyyaka. Demikian itu bersangatan memastikan bagi murkanya Allah kepada engkau. Tuhan seorang jahat pada inya bian itu hak kesalahannya, itu mungkin lebih pada itu ini macam-macam kejahatan engkau. Wala'allaka tazkuruhu bi amrin qad 'afaka Allah ta'ala minhu. Barangkali engkau sebut dia dengan perkara yang mana Allah selamatkan engkau dari perkara itu. Barangkali engkau menyebutkan kejahatan sesuatu kawan engkau, dan engkau memang dipelihara Allah dari kejahatan itu sehingga bersih. Apa hadza jazaohu?
Apakah ini balasannya? Iz'afaka, ketika Allah menyelamatkan engkau. Nah, jadi 3 macam alasan itu sayogianya kita kada perlu menyambat aib orang. Kada perlu. Satu, kita menyambat aib orang. Barangkali aib itu ada juga pada kita. Nah, cuma kita benar ya kada ketahuan orang. Barangkali ada. Yang kedua, barangkali kita lebih parah padanya. Kita menyebutkan orang misalnya penzina, orang itu ketujuh berbuat zina. Seorang bujurnya kada berzina, cuma riba itu berpuluh-puluh kali beratnya pada zina itu. Nah, kita merasa riba ini biasa aja. Kita menganggap riba yang kita alami saat ini kita anggap biasa. Ada orang berzina dikisahkan ke sana kemari. Padahal riba itu 30 kali lebih beratnya daripada zina dosanya. Nah, mestinya seorang lebih hina lagi di sisi Allah. Yang ketiga, engkau menyebut aib orang yang mana kita diselamatkan Allah dari aib itu. Apakah itu balasannya Allah menyelamatkan kita dari aib? Kalau kita sebut aib orang, kan kada mau macam itu. Mestinya Allah menyelamatkan kita dari aib itu kita syukuri. Jangan hendak membuka aib orang. Mentang-mentang seorang kada, atau hendak membuka aib orang. Nah, itu kada cucuk lagi. Artinya kada bersyukur lawan Tuhan, seorang dibersihkan Tuhan. Seorang untung, kada pernah mencuntan, untung, kada pernah menipu, syukur. Oh, sekalinya mantang-mantang kada suah mencuntan, kada suah menipu, menyambati orang menipu. Nah, itu kan mestinya balasan Allah kepada orang yang diselamatkan nih. Nah, jadi kada ada alasan untuk menyebut aib orang lain, kada ada alasan untuk mengumbar-ngumbar kesalahan orang lain. Ama sami'ata, apakah engkau tidak mendengar, irham akhak wahmadilladzi afak, sayangilah saudara engkau dan pujilah Tuhan yang maafiatkan kepada engkau itu. Dan berkata lagi Muhammad bin Subay ibn Sammak, man azaqatuhu dunya halawataha limailihi ilaiha jarra'athu al-akhirah mararataha litajafihi anha. Barang siapa yang merasakan akan dia oleh dunia, akan manisnya dunia, karena condrongnya dia kepada dunia, meminumkan akan dia itu orang oleh akhirat, akan pahitnya akhirat, karena renggangnya dia daripada akhirat itu. Maksudnya, barang siapa yang mencintai dunia dan merasakan manis lezatnya dunia, maka dia pasti akan pahit urusan akhirat. Nah, itu maksudnya. Kalau orang sudah condong kepada dunia, dapat dunia, merasakan kenikmatan dunia ini, maka pasti urusan akhirat dia kada akan menemui kelezatan. Orang-orang yang hatinya mencintai dunia kada bakal nyaman membaca Quran. Orang yang hatinya mencintai dunia kada bakal nyaman tahajud sembahyang malam. Orang yang mencintai dunia kada akan bakal nyaman sembahyang. Kenapa? Karena orang yang sudah merasakan manisnya dunia kada akan bisa merasakan lagi manis lezatnya akhirat itu. In istata'ta an takuna karajulin zaqal mauta wa ayana ma ba'dah fasa'ala raj'ah fa us'ifa bi talibatihi fa huwa muta'ahibun mubadirun fa'al.
Jika engkau kuasa, bisa atau mampu, bahwa engkau seperti orang yang pernah merasakan mati dan menyaksikan sesudah mati, lalu dia minta kembali ke dalam dunia dihidupkan dan diberikan permintaannya, maka dia itu orang bersiap-siap dan bersegera. Faf'al, maka perbuatlah. Artinya, seandainya ada orang yang seandainya ada orang yang mati, habisnya mati melihat mungkar nakir, melihat macam-macam di kubur, lalu dia minta dihidupkan kembali, doanya diterima Allah, hidup kembali, berbulik ke dunia, pastinya orang ini akan bersiap-siap dan bersegera berbuat kebaikan. Nah, kalau bisa macam itu, fa'al, maka lakukanlah. Ada dikisahkan dalam sebuah hikayah, orang ini dipatuk ular. Nah, dipatuk ular, lalu dianggap mati karena kada sing hinakan lagi. Jadi dia makan sekian, ada bernapas lagi. Nah, sudah dinyatakan mati. Dikubur. Nah, begitu dikubur beberapa hari, keluarga termimpi bahwa ini orang hidup, kada mati. Nah, kada mati. Yakin sudah orang ini kada mati, beberapa kali termimpi, bongkar kubur. Dibongkar, dasar behinak orangnya. Orang tua dibangunakan dari kubur, sekalinya kada mati, hidup aja pulang. Nah, sejak itu orang ini kada pernah sembahyang berjamaah lagi hidupnya tuh. Nah, begitu imbah dikubur itu hidup kembali, kada pernah lagi orang tuh sembahyang sorangan, pasti duduk di langgar sebelum orang azan. Cuma orangnya kadang mengisahkan apa yang dia temukan, kadang mengisahkan. Cuma sejak itu orangnya berbalik kelakuannya daripada kelakuan sebelum dikubur itu. Cuma kadang berkisah apa yang dilihatnya dalam kubur selama beberapa hari itu. Cuma sejak itu orang ini kelakuannya dulunya ketujuh, ini kada ketujuh lagi. Dulunya kada suka kelanggar, paling awal kelanggar, kelima waktunya. Nah, iya ini seandainya orang-orang yang pernah merasakan mati, menyaksikan di alam sana, lalu dia minta balik ke dunia, pasti orang ini akan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti akan bujur-bujur beribadah kepada Allah. Wa qala lir-Rasyid, berkata Muhammad bin Subaih kepada Ar-Rasyid, khalifah, presiden, ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, inna laka baina yadayillahi ta'ala maqama, sesungguhnya engkau di hadapan Allah mempunyai kedudukan khalifah. Nah, engkau ini diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Wa inna laka min maqamika munsarafa, dan engkau wahai khalifah, dari kedudukan engkau ini akan ada tempat kembali. Engkau pasti kada akan selamanya menjadi khalifah. Engkau pasti akan kembali. Panzur ila aina munsarafu, tengok, pikirkan kemana kembali engkau. Ilal jannah am ilan nar, ke surga atau ke neraka. Babaka Harun, menangis Harun Ar-Rasyid khalifah ini, menangis. Hatta kada yamut, hampir-hampir mati karena menangis itu.
Lamma hadarat Ibnu Sammak al-wafatu, manakala Ibnu Sammak ini hendak wafat, qala, beliau berkata, Allahumma inni wa in kuntu asaituk laqad kuntu uhibbu bika may yuti'uk. Hendak wafat, sudah sakit-sakitan, sudah mendekati kematian. Maka si waliullah ini berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku, sekalipun aku ini maksiat kepada Engkau, sungguh adalah aku mencintai pada Engkau orang-orang yang taat kepada Engkau. Artinya, ya Allah, ulun ini bujur maksiat kepada Engkau, ulun ini bujur banyak dosa, namun ulun ini cinta kepada orang-orang yang taat kepada Engkau. Laqad kuntu uhibbu fika may yuti'uka. Kemudian lagi di antara para aulia Allah, kekasih Allah, Ummu Hassan Al-Kufiyah radhiyallahu taala anha. Ini perempuan Ummu Hassan Al-Kufiyah. Qala Ibnul Mubarak, zakara Sufyan imra'atan bil Kufah. Sufyan menyebutkan, mengisahkan ada seorang perempuan di Kufah, satu tempat di Irak, Kufah. Yuqalu laha, disebut orang perempuan itu Ummu Hassan. Padakhalna baitaha, maka kami masuk ke rumahnya. Bailang. Falam narapi syai'an ghaira qita'ati hasirin khalaqin. Tidak kami lihat di rumahnya itu sesuatu. Tidak ada kursi, tidak ada lemari, tidak ada apa. Hanya sepotong tikar yang usang. Tikar yang buruk. Faqala laha Zawri, berkata kepada Ummu Hassan oleh Zawri, lau katabti ruk'ah ila ba'di bani a'ma'ik liyuwayyiru min su'i halik. Ujar Sufyan Zawri, jika engkau tulis bang surat kepada sebagian sepupu engkau, anak-anak paman engkau, supaya mereka bisa merubah dari jahatnya keadaan engkau. Jika kirim pang surat, artinya lawan keluarga banyak nang sudi-sudi itu, minta bantuan, nukar tikar kah, nukar apakah. Ini sakit rumah nih, tikarnya usang, ada apa-apa di rumah. Ini saran dari Sufyan Zawri kepada Ummu Hassan tadi. Faqalat, ujar Ummu Hassan, ya Sufyan, wahai Sufyan Zawri, qad kunta bi aini a'zam wa bi qalbi akbar. Engkau ini tokoh yang besar di mataku dan besar di hatiku. Engkau ini seorang tokoh terkenal. Inni ma as'alu dunya man yaqdiru 'alaiha wa yamlikuha wa yahkumu biha. Aku tidak pernah meminta dunia kepada yang kuasa atas dunia, memiliki dunia, menghukumkan pada dunia. Aku ini tidak pernah minta dunia lawan Tuhan yang punya dunia ini. Fakaifa as'alu man la yaqdiru wa la yaqdi wa la yahkumu biha. Bagaimana mungkin aku minta dunia kepada orang yang tidak punya kuasa, yang tidak bisa memutuskan apa-apa dalam dunia ini. Aku lawan Tuhan yang ada pernah minta dunia, apalagi lawan makhluk. Ya Sufyan, wahai Sufyan, wallahi ma uhibbu ayyati alayya waqtun wa ana mutasyaghilatun bihi anillah bi ghairillah.
Wahai Sufyan, demi Allah, aku tidak suka bahwa datang atasku waktu, sedangkan aku sibuk pada waktu itu dari Allah dengan selain Allah. Aku kada hendak dalam dunia ini sibuk. Kalau sibukku itu kada ada hubungannya dengan Allah, kada ada hubungannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kada ingin waktuku hanya berlalu sia-sia tanpa ada pahala, tanpa ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak, "Fabalaghani, sampai kabar kepada aku, anna Sufyan tazawwaja biha." Sampai kabar bahwa Sufyan Tsauri mengawini perempuan itu. Tazawwaja biha, mengawini dengan perempuan Ummu Hasan Al-Kufiyah. Kemudian lagi Ummu Sufyan Az-Tsauri radhiyallahu taala anha, ibunya Sufyan Tsauri radhiyallahu taala anha. Qalat lahu, berkata ibunya kepada putranya Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri ini diakui sebagai salah seorang mujtahid setingkat Imam Syafi'i. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin disebutkan di antara imam mazhab itu ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ibu beliau berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, utlubil ilma, tuntutlah kau ilmu. Wa ana akfika bimegzali, aku cukupi engkau dengan tenunanku." Artinya kamu menuntut ilmu aja, urusan biaya kamu aku dengan berusaha, aku yang mencukupi kehidupan engkau. Jangan memikirkan ongkos, jangan memikirkan duniawi, terus menuntut ilmu itu kena urusan aku, karena beliau mungkin bisa bertenun usahanya itu. Wa qalat lahu, berkata ibunya kepada Sufyan Tsauri, "Ya bunayya, wahai anakku, iza katabta 'asyrata ahrufin, bila engkau menulis 10 huruf, artinya bila engkau belajar 10 ilmu, panzur, tengoklah, hal tara fi nafsika ziyadatan fi masyik wa hilmik wa waqarik. Tengoklah, adakah kau lihat pada diri engkau tambahan pada jalan engkau, hilim engkau, ketenangan engkau. Artinya kalau kau dapat ilmu, lihat diri engkau, adakah ilmu itu menambah hilim engkau, ketenangan engkau. Fa'ilam tara dzalik fa'lam annahu yadurruk wa la yanfa'uk. Jikalau kau bertambah ilmu tapi kadang melihat ada kebaikan pada diri engkau dengan tambahan ilmu itu, ketahuilah ilmu itu akan menjadi mudarat bagi engkau, tidak ada guna bagi engkau. Ini nasihat mamanya kepada Sufyan Tsauri. Jadi artinya ilmu yang diberikan Allah kepada kita itu makin bertambah, hendaknya makin bertambah juga kualitas diri kita. Walaupun ibadah kada bertambah, tapi kualitas ibadah bertambah. Karena kita menambah kualitas ibadah itu makin tua, makin kada kawa. Menambah kuantitas ibadah. Kita hari ini mampu sembahyang witir misalnya 3 rakaat. Umur sudah 60, 70, 3 rakaat mampunya. Kadang mungkin kita umur 80 jadi 11 rakaat kawa, 3 aja apa. Kalau selama ini kita bisa sembahyang sunat cuma sekian rakaat dalam sehari, makin tua, makin sakit-sakitan, secara jumlah kuantitas kadang mungkin kita bisa menambah. Tapi itu kuantitas jumlah kada terlalu dituntut untuk ditambah. Nah, masalah menambah kualitas amal itu sampai kita mati pun masih bisa ditambah kualitas amal. Karena sembahyang kita 2 rakaat misalnya,
Ini selalu bisa kita perbaiki terus-menerus kualitasnya. Dulu kita sembahyang 2 rakaat, lagi belum banyak ilmu, macam ini sembahyangnya. Oh, sekarang sudah setahun nuntut ilmu, mesti lebih baik 2 rakaat dari 10 tahun yang lalu. Oh, sekarang udah menuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun menuntut ilmu, mesti lebih baik kualitas 2 rakaat daripada 15 tahun yang lalu. Nah, itu ada manfaat ilmu ngaranya. Kalau kesekian lawas nuntut ilmu, kualitas sembahyang kakak itu aja, berarti kalau ada manfaatnya yang dikaji. Kalau ada manfaatnya. 5 tahun dulu kada paham arti Fatihah. Pokoknya baca Fatihah, sembahyang habis sah. Karena rukunnya Fatihah, baca Fatihah. 5 tahun kemudian nuntut ilmu, kada mau lagi kada paham Fatihah, itu mesti mengerti apa makna Fatihah. Nah, ini ngarannya bertambah kualitas taat. Nah, itu yang selalu dituntut dalam hidup. Makin tua, makin bertambah kualitas. Walaupun kuantitas menurun gak ada masalah. Lu lagi anum kawas 11 rakaat witir, lagi masih sihat. Sekarang umur sudah tua, ada kawal lagi paling 3 rakaat. Tapi kualitas 3 rakaat ini kada kalah daripada dulu yang 11 rakaat. Nah, itu yang dikehendaki dalam agama ini. Selalu bertambah. Yang dimaksud itu bukan kuantitas jumlahnya, tapi kualitasnya. Nah, itu yang dimaksud. Bahwa setiap ada ilmu masuk kepada kita, tapi kada bertambah kualitas, itu mudarat. Itu manfaat. Takut kepada Allah itu sama juga, termasuk bagian daripada kualitas ibadah. Dulu belum menuntut ilmu, takut kita lawan Tuhan. Ini. Sekarang sudah menuntut ilmu, tentu lebih takut lawan Allah Ta'ala daripada 10 tahun yang lalu, lagi belum banyak ilmu. Makin banyak ilmu lawan Tuhan, kada ada tambah takut, ilmunya mudarat, bukan manfaat. Fa'alam annahu yadurruk wa la yanfa'uk. Dulu 10 tahun yang lalu lagi belum tahu ada pengajian, hanya mendengar biasa-biasa. Lawan kafir kada wani. Tapi lawan dosa besar mau wani. Lawan dosa kecil apalagi. Nah, sekarang sudah menuntut ilmu, tahu di ilmu, lawan kafir makin kada wani, takutan. Dosa besar pun kada wani lagi. Dosa besar pun kada wani lagi karena sudah tahu nih dengan adanya ilmu. Dosa kecil masih suka menggawe. Tambah ilmu lagi, mestinya dosa besar kada wani lagi, dosa kecil pun sudah mulai kada wani lagi. Nah, itu ngarannya tambah kualitas ibadah kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi yang dipandang bukan jumlah banyaknya ketaatan, tetapi kualitas ketaatan itu. Pertambahan ilmu tapi kada merubah sikap. Tetap sikap kayak bahari, nang panasan masih panasan, nang kada penyabar masih kada penyabar, makin nuntut ilmu, pada turun nuntut ilmu, tapi nang dahulu panasan masih tetap panasan, nang sombong tetap masih sombong, berarti kada ada manfaat. Yadurruk wa la yanfa'uk. Nah, itu nasihat mamanya Sufyan Tsauri kepada anak beliau. Kemudian lagi ada perempuan yang waliyah ukhtu Fudail ibni Abdul Wahhab radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, berkata beliau, al-akhirah akrabu minad dunya. Akhirat itu lebih dekat dari dunia sebujurnya. Akhirat lebih dekat dari dunia. Yahummur rajul bi talabid dunya fayunshi'u safaran fihi ta'abu badanihi wa infaqu malih wa la'allahu la yanalu bughyatah. Orang menghendaki mencari dunia, lalu dia musafir. Pada musafir itu susah badannya, keluar hartanya. Barangkali dia kadang mencapai tujuannya.
Banyak orang mencari dunia, musafir ke Jawa, berangkat ke Jawa, keluar duit, susah payah, bulik rugi. Banyak itu terjadi, karena mesti untung bang. Wa yatlubul akhirah famuntaha talibatihi fi husni niyyatihi, sedangkan menuntut akhirat kesudahan tuntutan pada baiknya niat. Min ghairi ayyun syi'a safara, dari ketiadaan musafir, au yunfiqa mala, tanpa mengeluarkan duit, au yut'iba badanan, atau menyusahkan badan, ma huwa illa, melainkan adalah dia, ma huwa illa ayyajma ala ta'atillah, berhimpun di atas taat kepada Allah. Fa idza huwa qad adraka, maka nyatanya dia memperdapati ma indallah, yang di sisi Allah. Nah, urusan akhirat kita hanya mencita-cita, kita hanya punya niat, esok aku akan berbuat satu kebaikan-kebaikan. Belum lagi kita melakukan, belum lagi keluar duit, belum lagi susah payah badan, pahala sudah dapat. Nah, itu menunjukkan bahwa akhirat lebih dekat daripada dunia. Dunia gitu keluar duit sudah, susah payah sudah, untung belum tentu dapat. Kalau akhirat duit belum keluar sudah dapat untungnya. Nah, jadi akhirat itu akrab, lebih dekat daripada dunia. Wa qalat, berkata ukhtu Fudail, ma bainana wa baina anna rasulur aw nunada bil waili was subur illa khuruju hadhil arwah minal abadan. Tidaklah antara kita dan antara bahwa melihat kegembiraan atau dipanggil dengan celaka dan binasa, melainkan keluar ini roh daripada badan. Jadi antara kita dengan surga dan neraka itu hanya satu, mati. Antara kita nih, apakah kita ke surga atau ke neraka? Keluar roh dari badan, itu aja lagi penghalatnya. Bila roh nih keluar pada badan, kita ke surga atau ke neraka. Nah, kubur ini imma raudhah min riyadil jannah, bisa taman surga, au hufratun min hufarin niran, atau jurang neraka. Apabila kita ke kubur, keluar roh. Bila keluar roh, hari ini keluar roh, esok ke kubur dah. Nah, jadi kada mesti lawas, kada mesti tahun gaina, 10 tahun akan datang, kada mesti, tinggal mahadang keluar roh. Bila keluar roh, sudah mana mau kita surga atau neraka. Nah, kemudian perempuan yang waliullah lagi, Maimunah As-Sauda radhiyallahu taala anha.